Saya lihat juga kadang dia sampai jam 2 malam Pak belajarnya. Bahkan sampai jam 4. Sering saya lihat. Mungkin dia saking semangatnya, ya, hanya kita orang tua hanya bisa mendukung dan mendoakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Nyoman, Selamat siang. Mbak Hesti, Pak Desti, Gesti ya. Iya. Pada siang hari ini, sepertinya wajahnya ceria banget nih Bapak. Iya. Iya. Pada siang hari ini Mbak Desti ini dinobatkan sebagai wisudawan terbaik ya di prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Bener ya? Oke Pak. Bahasa Inggris Pak. Iya, You bahasa- can speak English? Kan. Oke, this moment is important Pak. Ya. Pak Toha, coba apa sih yang menjadi unek-unek Pak Toha ini untuk memanggil Mbak Desti ini loh? Kok Ya. bisa sampai menjadi wisudawan Tanya terbaik? saya Mbak Kristi. Ini sampai ini nih bagaimana? Gitu. Apa sih menjadi unek-unek Bapak Oh, ya, ini saya sehingga punya unek-unek, pengen untuk betul. ya menanyai Mbak Desti ini? Silakan. Iya, Mbak Kristi. Sebetulnya kan bahasa Inggris termasuk mata kuliah, termasuk bahasa yang mungkin tidak ada di dalam keseharian kita ya. Dan mungkin di antara kita banyak juga kesusahan tuh mengucapkan bahasa Inggris atau kita memahami bahasa Inggris. Nah, sebelum saya nanti tanya-tanya tips gimana belajarnya, saya pengen tahu dulu tips, sama aja sih ya, tips bagaimana untuk ngomong bahasa Inggris. Saya tuh selama ini juga coba bahasa Inggris kok kayaknya kesusahan gitu loh ngomongnya tuh, kayak ada aja yang bahasanya itu tidak paham gitu. Gimana Mbak Kesti, ada tips nggak kira-kira belajar bahasa Inggris itu gimana? Sebenarnya kalau tips khusus sih memang nggak ada ya, cuman menurut penerapan saya. Ya. Nah, kalau saya ini memang dari SMA itu sering dengerin musik kayak gitu. Oh gitu. Musik Inggris. Song ya. Song Inggris. Nah, Itu untuk ngelatih listeningnya atau ngelatih apa? Listening or speaking Oh, English? speakingnya. ya kami kan ini belajar listening dulu, mendengarkan oh ternyata ini loh, gini loh cara pronunciation-nya seperti itu. Nah, dan ada juga mungkin beberapa melihat video dari YouTube atau podcast dalam bahasa Inggris bisa, Iya, iya. atau film-film in English gitu. Cuman mungkin dari awal itu masih ada subtitlenya. Nah, belajar lagi untuk tanpa subtitle. Oh begitu. Wah, Oke luar ya. biasa nih. Sip. Saya baru kepikiran itu kayaknya. Oke, ngomong-ngomong kalau song English nih, saya akan coba menanyai dengan bahasa Inggris, tapi logat Jawa ini. Oke, what is your favorite? Iya. Kalau saya kan bahasa Jawanya kan medok, Mbak. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris jadi gitu. Favorite artist ya, is in English. In English ya. Justin Bieber. Nah, Oh no. my favorite actress Taylor Swift. Ngerti ra kowe? I don't know. I don't know. Kowe hebat-hebat Oke. nanya tapi dia nggak tahu maksudnya apa ini gimana. Jadi intinya gini, kalau dengerin lagu mungkin yang kita pahami adalah kita belajar logatnya ya, cara Ya, ngomongnya. cara ngomong, dan kemudian nanti kita praktis, mungkin kita bisa ngomong dalam di dalam kita sendiri gitu Ngomong kan. di cermin gitu ya. Iya, ngomong sendiri kayak misalnya kalau lagi nyapu apa I can sweep the floor kayak gitu misalnya ya. Kayak orang ngomong sendiri kayak gitu, Pak. Terus kalau misalkan kita dengerin film berarti kita belajar ya listening berarti ya. Iya. Kalau kita nonton film berarti listeningnya. Kalau kita dengerin lagu berarti kita belajar speakingnya. Iya benar ya. Listening dulu. Listening dulu terus. Kalau sudah paham kan kita bisa mencoba untuk pronunciation-nya. Oh ya betul ya. Benar. Okay. Now, please give me for example your songs in English. Oke. Okay. Mari kita But- dengarkan. My voice is not good. No problem. No problem. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples or the colors of the smile that you wear. I like more the word when all but don't be scared. 'Cause I fall in love. I think we
PPZ. Oke. Luar biasa ya. Apa arti betul? Gitu Bes, selanjutnya saya pengen tanya ke Bapaknya. Pak, sering nggak sih ngelihat anaknya ngomong bahasa Inggris sendiri mungkin, atau ngomong nyanyi-nyanyi bahasa Inggris di kamar-kamar mandi mungkin gitu nggak? Sering dengar gitu nggak Pak, kira-kira Pak? Kalau saya sebagai orang tuanya kan jarang di rumah Pak ya. Oh gitu. Nah, karena saya kesibukan di sawah kadang. Tapi kapan di rumah saya lihat sering juga dia kapan nyapu, nyanyi. Nyanyi. Kapan mandi, nyanyi. Kapan cuci piring juga nyanyi. Itu kadang-kadang kami lihat. Sering juga dia kami lihat. Ya, itu kesehariannya Mbak Kesti ya. Mbak Kesti, terus Selain itu apa sih tipnya untuk menjadi wisudawan terbaik lah pada saat ini? Kira-kira apa selain mendengarkan musik sehingga kemampuan bahasa Inggris akan tambah terus ya kan? Apa selain itu? Untuk tips yang saya terapkan ya, ini kalau misalnya saya ada tugas contohnya, saya tulis tuh catatan di mading, misalnya ini tugasnya deadline-nya hari ini, jadi bagaimana kita mengumpulkan tugas itu sesuai dengan deadline, jadi tidak telat waktunya kayak gitu. Nah juga poin pentingnya sih bagaimana kita berani untuk berani untuk berbicara, berbicara di kelas. Kayak misalnya aktif di kelas. Jadi meskipun seakan-akan tidak tepat itu tetap berani ngomong. Ya, meskipun kita coba dulu ya. Iya, kita coba apapun yang jelas. Kalau dalam bahasa Inggris kata dosen juga, kalau misalnya dari kita ngomong, kalau misalnya lawan bicara kita ngerti, itu juga bisa speakingnya bagus. Berarti sudah bagus. Iya. Oke, coba saya akan ngomong bahasa Inggris. Dia ngerti ya? Oke, Mbak Desti, my name is Sodikin. You know what the mine? Iya maksud bahasa Inggris Jawa itu Pak. Iya. My name is Sodiki. Okay. I'm from BK16. Mr. Sodikin. Nice to meet you. Oke. Oke, selanjutnya gini, kita tanya deh sekarang sama Bapak, kira-kira ada tips-triks nggak untuk didik anaknya biar menjadi mahasiswa atau menjadi anak yang berprestasi di sekolah atau di kampus? Ada nggak Pak tipsnya Pak? Kalau saya sebagai orang tuanya, saya buta bidang gitu Pak. Jadi tergantung anak, mungkin anak niatnya ada, semangatnya juga full. Saya lihat juga kadang dia sampai jam 2 malam Pak belajarnya, bahkan sampai jam 4 sering saya lihat. Mungkin dia saking semangatnya, ya, hanya kita orang tua hanya bisa mendukung dan mendoakan. Iya. Untuk yang terbaik itu anak itu aja lah. Untuk selanjutnya nih apa Mbak Kesti untuk kelanjutan setelah lulus sarjana ini? Berapa sih IPK Mbak Kesti ini? Cuma IPK-nya 3,8. Ya enggak apa-apa, kan itu terbaik untuk sama daripada yang itu. lain. Jangan minder loh. Jangan minder itu. Kamu tuh udah ngalahin dari banyak mahasiswa sih. Dari berapa mahasiswa di prodi kamu kan? Iya, itu kan? juga sebuah prestasi teman-teman ya. Apa sih menjadi cita-cita Mbak Kesti nih setelah sarjana ini? Kira-kira mau ngapain nih? Pengennya cari pengalaman dulu. Misalnya kalau misalnya pengennya sih pergi kemana gitu kan, buat ini lagi improve lagi Inggrisnya, atau misalnya ke Bali kan banyak itu turis-turis kayak gitu. Kampung Inggris gitu kan, coba aja. Ke Bali ya. Atau melanjutkan S2 di sana, maybe. Iya. Apa ya, motivasi gitu ya. Iya. Bapak ada nggak Bapak untuk bukan tuntutan ya bahasanya, mungkin keinginan yang mungkin yang diinginkan untuk anak, kira-kira ke depan gimana Pak? Kalau saya orang tuanya yang jelas keinginnya anak biar sukses aja lah. Sukses ya. S2 dukung Pak? Dukung, insya Allah saya dukung. Dukung tuan. Itu Mbak Kesti dukung S2-nya ya. Kita lanjutkan S2-nya. S2, S3 ya. Oke. Oh iya, ada kira-kira apa nih tips? Ada tips. Kenapa kalau mungkin kira-kira ada mungkin di
nonton ini di video ini mungkin ada mahasiswa yang mungkin ragu-ragu mau kuliah di UNUHA, kira-kira bisa nggak ngasih motivasi ke mereka biar nggak ragu-ragu ke UNUHA? Kira-kira apa yang membuat kamu termotivasi ke UNUHA dulunya? Motivasinya ini di Oku Timur kan memang awalnya saya pribadi sih inginnya keluar kan. Nah, keluar dari Oku Timur. Ya. Tapi ternyata ada juga di sini dan juga hampir sama juga kan dari kualitas dosen, dosen juga. Nah, luar biasa. Ternyata banyak juga nggak harus di luar. Ternyata di sini juga bisa. Gitu. Yang penting bagaimana cara kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, poinnya kita tidak harus keluar jauh, yang dekat saja ada, kita sungguh-sungguh pasti kita bisa. Kan demikian ya. Itu, Oke, mungkin itu saja tidak teman-teman. harus pergi ke Inggris. Tidak harus belajar ke Inggris ya. Tapi untuk cita-cita ke sana setelah sarjana ini saya harapkan bisalah ke Oxford University. Ya kan, setelah di sana dapat beasiswa. Ya kan demikian. Mungkin cukup Pak Toha. Oke, thank you very much. My friend. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Silakan ditutup lah Pak Sodikin aja. Oh, saya yang dulu ya. Terima kasih Mbak Gesti, Pak Nyoman menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Saya yakin ini akan menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya ya. Tidak lain tidak bukan Pak Gesti ini orang Indonesia, ya kan? Suku asli Bali, bahasa Inggrisnya luar biasa. Dimanapun kuliahnya, yang penting kita sungguh-sungguh pasti bisa, ya kan? Itu mungkin Mbak Gesti cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak ya.